Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zulfia dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui pendidikan yang berkualitas, sumber daya manusia dapat dikembangkan dengan baik sehingga mampu berkontribusi dalam memajukan bangsa. Namun, di Indonesia, pemerataan pendidikan masih menjadi masalah yang kompleks dan membutuhkan perhatian yang khusus. Pemerataan pendidikan adalah upaya untuk menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, atau daerah tempat tinggal. Dan salah satu tantangan utama dalam pemerataan pendidikan adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sebagian besar sekolah yang berfasilitas tinggi terletak di daerah perkotaan, sementara di pedesaan masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antara anak-anak perkotaan dan pedesaan yang semakin melebar. Pemerataan akses pendidikan yang ada di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin tidak dicapai. Dengan adanya komitmen dan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan, diharapkan pemerataan pendidikan dapat terwujud. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, dan hal ini merupakan investasi yang penting bagi masa depan bangsa. Dan beberapa contoh permasalahan umum yang ada di pendidikan di Indonesia itu, contohnya itu pertama ada akses terbatasnya pendidikan, yaitu masih banyak anak Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam akses pendidikan, terutama di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata. Dan selanjutnya ada ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Dan masalah selanjutnya ada kualitas guru dan tenaga pendidik. Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia itu masih ada. Kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan, serta tingkat rotasi yang tinggi di beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran. Dan selanjutnya tuh ada masalah kurikulum yang tidak relevan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Tentu hal ini terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dalam menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dan aplikatif. Dan masalah terakhir itu ada kesenjangan digital. Kesenjangan akses terhadap teknologi pendidikan yang ada di Indonesia itu masih menjadi masalah terbesar, dan tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dan pembelajaran online. Dan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, diperlukan upaya holistik yang mencangkup beberapa aspek seperti peningkatan kualitas guru. Contohnya itu pemberian pelatihan dan pengembangan profesional guru, peningkatan kesejahteraan guru, dan sertifikasi guru.
Dan selanjutnya ada pemerataan fasilitas pendidikan. Contohnya itu ada pembangunan sekolah dan infrastruktur, dan ada juga transportasi sekolah yang terjangkau dan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya juga ada pembenahan kurikulum. Contohnya itu ada relevan dengan dunia kerja, dan ada juga pembelajaran yang interaktif, dan yang terakhir itu ada penyesuaian dengan kondisi siswa. Dan salah satu upaya selanjutnya ada penanaman pendidikan karakter. Contohnya itu kayak pendidikan moral dan etika. Penanaman nilai-nilai moral dan etika sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang baik pada siswa. Dan ada juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan perlu ditingkatkan untuk membangun rasa cinta tanah air dan pemersatuan bangsa. Dan selanjutnya upaya yang harus diusahakan itu ada dukungan sosial dan ekonomi. Contohnya itu kayak program bantuan siswa. Program bantuan siswa seperti beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dapat membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dan ada juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dapat mendukung kualitas pendidikan lebih maju atau lebih baik. Oke, baik, cukup sekian tentang penjelasan tentang pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia ini akan lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Terima kasih.